Saya akan memberikan presentasi tentang bagaimana penilaian MBKM ya Bapak Ibu sekalian. Ini untuk Prodi Hubungan Internasional. Jadi perlu diketahui bahwa antara Sinau dengan aplikasi MBKM itu belum terjadi sinkronisasi secara langsung, sehingga oleh Pusti BD ada batas waktu untuk melakukan sinkronisasi. Jadi nanti nilai yang ada di aplikasi MBKM ini akan ditarik oleh Pusti BD untuk diplotkan atau dimasukkan ke dalam sistem Sinau ya. Jadi bisa kita lihat ini misalkan di mata kuliah formulasi rumusan masalah yang saya ampu, yang dilaksanakan dengan sistem MBKM gitu ya, sudah saya kunci, sudah saya berikan nilai seluruh mahasiswa. Kita akan melihat satu mahasiswa, misalkan di sini fokus kita di mahasiswa atas nama Rahitna Awiyah Mahanani. Nah, ini nilainya kan sudah saya kunci 85,84,50 ya. Nah, ini di sistem MBKM-nya karena memang logika yang dipakai adalah sesuai dengan peraturan dari universitas, buku panduan pelaksanaan MBKM. Maka kita lihat di sini penilaiannya ada beberapa elemen ya, ada beberapa elemen, dan ini nilainya Rahitna di mata kuliah formulasi rumusan masalah di sini bisa dilihat nilainya 74, berbeda dengan yang ada di Sinau. Maka ini terlihat bahwa yang ada di mata kuliah, yang ada di dalam aplikasi MBKM ini nanti akan diplotkan atau dimasukkan ke sistem Sinau. Nah, jadi kita akan fokus untuk di mata kuliah di penilaian untuk entry nilai di MBKM Uinsa, di aplikasi MBKM Uinsa ini kita akan coba untuk melihat ya bagaimana memasukkan untuk nilai mahasiswa atas nama Rahitna Awiyah Mahanani. Nah, bisa kita lihat ini di klik pengisian nilai. Oke. Jadi diperhatikan dulu Bapak Ibu sekalian bahwa di sini ada beberapa identitas ya, ada beberapa menu, profil, identitas mahasiswa dan seterusnya. Kemudian di sini ada kegiatan, di menu kegiatan ini penting sekali ini. Jadi ada kemungkinan mahasiswa itu nanti menambah file yang ada di sini, sehingga Bapak Ibu sekalian perlu validasi. Jadi ini sudah dalam posisi saya validasi ya. Kalau belum divalidasi nanti akan posisinya seperti ini ya. Ini bisa saya batalkan. Nah, kalau belum divalidasi posisinya seperti ini. Ini belum divalidasi, ada yang belum divalidasi. Kalau ada yang belum divalidasi, maka ada kemungkinan seperti ini. Jadi ada peringatan berkas belum divalidasi. Jadi ini tidak bisa diisi oleh baik penguji maupun dari DPL ya, dari kita selaku DPL di sini. Maka yang harus dilakukan adalah melakukan validasi. Ini validasi berkas. Nah, setelah semuanya divalidasi, maka baru bisa kita beralih ke menu penilaian MBKM ini. Baru bisa kita akses ya. Nah, jadi bisa jadi mahasiswa itu melakukan penambahan terhadap berkas ini yang bisa jadi belum kita validasi ya, maka proses penilaian MBKM belum bisa dilaksanakan. Jadi perlu untuk dicek apakah sudah semua dokumen yang disetorkan oleh mahasiswa pada kolom kegiatan ini sudah divalidasi atau belum oleh Bapak Ibu sekalian. Oke. Itu yang penting ya, yang pertama perlu untuk diperhatikan. Kemudian kita akan coba untuk entry nilai ya sesuai dengan apa yang diperintahkan di dalam buku panduan di tingkat universitas ya. Jadi karena ini logikanya menggunakan aturan dalam buku panduan itu. Jadi di sini ada nilai pengampu, pembimbing, pamong, penguji, nilai akhir. Nah, yang bisa diakses oleh DPL itu ada 3, yaitu nilai pengampu. Ini maksudnya adalah nilai pengampu pada mata kuliah. Jadi ini basisnya adalah per mata kuliah. Ada 7 mata kuliah dari berpikir kreatif dan komunikatif sampai manajemen internasional.
saya memberikan kode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya, supaya mudah nanti ya. Oke, jadi masing-masing nilai mata kuliah, yang 7 mata kuliah ini, nanti kita entrykan di sini Bapak Ibu sekalian. Nah, di kolom nilai pengampu ini. Datanya dari mana? Datanya dari yang sudah diberikan atau dikumpulkan oleh prodi ya. Ini sudah saya urutkan, ini data terakhir dari prodi, masing-masing mata kuliah sudah ada. Coba kita praktekkan satu ya Bapak Ibu sekalian ya. Karena mahasiswa atas nama Awia itu ada di kelas B, di sistem Sinau, maka Bapak Ibu sekalian bisa mengingat-ingat ya. Jadi mahasiswa yang berada di DPL Bapak Ibu sekalian itu berada di kelas mana, diingat-ingat, memang harus satu persatu. Coba ini Raina Awia kan di kelas B ya. Di kelas B ini kita entry satu persatu dari mata kuliah pertama ya di kelas B, di mata kuliah berpikir kreatif dan komunikatif. Mata kuliah berpikir kreatif dan komunikatif, Rahina Awia, kita lihat, nah ini nomor 16 ya, ingat-ingat aja nomor 16, nilainya adalah ini nilai total, jadi 90, hanya ada 2 digit yang bisa kita entrykan di sistem MBKM. Jadi ini kita entry 90. Kemudian etika diplomatik, kita ingat tadi kelas B juga. Mahasiswanya nomor 16 ya Bapak sekalian. Nomor 16, dia 93 nilainya. Kita entry lagi 93. Kemudian formulasi rumusan masalah, boleh kita buka ya, kelas B juga, formulasi rumusan masalah. Ini sudah saya klik, formulasi rumusan masalah kelas B, Rahitna dapat 84,50, kita bulatkan saja 85 gitu ya, 85, karena hanya 2 digit. Kemudian isu-isu keamanan manusia, nah ternyata ini belum ada datanya, jadi bisa kita tinggalkan terlebih dahulu karena belum di entry. Data kelasnya belum di entry. Kemudian bisa kita tinggal dulu ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi memang harus menyesuaikan, nanti bisa kita simpan untuk sementara. Keterampilan berdiskusi kelas B, keterampilan berdiskusi tadi nomor 16 ya. Oke, dia dapat 93 di sini. 93 kita entry, keterampilan berdiskusi 93. Kemudian untuk magang kita lihat, kita koreksi lagi apakah betul magang AB. Coba kita lihat, oh ini agak berbeda untuk kelas magang ya. Rahitna bukan di kelas B untuk plotting di magang, supaya bisa kita, ini memang harus cermat Bapak Ibu sekalian ya, satu persatu kelasnya bisa jadi berbeda untuk magang. Dia di kelas apa? Mungkin di kelas C. Oke, di kelas C dia ya. Di kelas C 93,8. Kita bisa tulis 93. Ya. Kemudian manajemen internasional, apakah dia ikut? Manajemen internasional, oke harusnya ikut juga. 16 coba. Oh beda. Oh 13 ya. 91,3, 91 kita bulatkan. Oke. Nah, sementara begitu. Kemudian untuk nilai pembimbing dan nilai pamong. Nah, ini saya sudah punya datanya ya. Nah, kebetulan si Rahitna ini juga menyetorkan di
menu kegiatan ya. Jadi ini bisa kita simpan dulu nih Bapak Ibu sekalian ya. Bisa kita simpan dulu supaya tidak berubah. Ini Bapak Ibu ingin saya tunjukkan bahwa mahasiswa ini, Rahitna ini juga mengupload ya nilai dari form penilaian yang asli ya. Jadi bisa kita lihat di sini dan bisa kita sinkronkan nanti. Nah, ini ada form penilaian dosen Pamong. Oh ya, dosen Pamong 93,28 berarti kita bulatkan 93. Kemudian dosen penguji. Nah, untuk dosen penguji nanti yang entry adalah dosen penguji sendiri. Kemudian di sini dosen Pamong saya. Nah, jadi kita bisa melihat data yang diberikan oleh mahasiswa kalau mahasiswanya upload ya. Kalau enggak ya bisa kita tanyakan ke mahasiswanya ya untuk kita verifikasi. Jadi bisa kita isikan di sini Bapak Ibu sekalian, untuk Rahitna ini dosen Pamongnya memberikan nilai 93,28 atau kita bulatkan menjadi 93. Oke. Kita bisa balik tadi untuk mengisikan nilai, berarti 93 dosen Pamong, betul. Dan nilai dosen pembimbingnya ini kebetulan sudah saya download ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini untuk dosen Pamong 93, untuk saya sendiri DPL menilai 93 juga. Oke, untuk dosen penguji, nah ini kebetulan saya sudah mendapatkan screenshot dari dosen pengujinya, Bu Wahida. Ini screenshot dari sisi dosen penguji. Jadi ketika tadi sudah saya validasi ya, maka dosen penguji bisa mengisi. Jadi ini yang diisi oleh dosen penguji 92. Kemudian ini 93, ini semuanya sudah, ini berarti ya, semuanya sudah diisi dan kemudian kita simpan. Oke, jadi nilainya jadi mahasiswa yang bersangkutan untuk nilai berpikir kreatif dan komunikatif 92, untuk nilai integritas dan tanggung jawab nilai totalnya 93, untuk nilai formulasi rumusan masalah totalnya 91. Nah, untuk isu keamanan manusia karena ini belum di entry, maka ini masih sementara, nilainya 74, masih sementara. Yang lainnya ya, sampai ke bawah sama logikanya ya Bapak Ibu sekalian ya. Itu. Jadi begitu cara pengisiannya, ini bisa kita simpan dan oleh PusTPD dijanjikan ini nanti akan disinkronkan. Jadi nilai akhir ini nanti akan disinkronkan dengan yang ada di Sinau. Jadi nanti akan dibawa ke nilai Sinau. Kita lihat tadi right-nya untuk nilai formulasi rumusan masalah di kelas saya ini masih 84,50, sementara nilai di MBKM itu formulasi rumusan masalahnya sudah total 91. Jadi bisa kita lihat masih belum sinkron. Nah, ini nanti akan disinkronkan secara bertahap oleh PusTPD. Demikian Bapak Ibu, semoga jelas apa yang tadi sudah saya presentasikan. Ya, selamat bekerja.